Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun biqaulillahi ta'ala fil qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, tak ada kata dan kalimat yang layak kita persembahkan di Jumat yang penuh berkah ini. Di bulan Zulhijjah, bulan haram. Kecuali kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita yang menurunkan rangkaian nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan sebagai hambanya, kita memiliki kewajiban utama, yaitu menghadirkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dalam bentuk yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Huda, Nabi yang kehadirannya membawa rahmat, Nabi yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana merintis jalan taubat kepada Allah, Nabi yang senantiasa menghadirkan norma-norma hidayah agar hamba-hamba Allah senantiasa mengikut petunjuknya Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya mampu dengan serius dan sungguh-sungguh mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga kita nanti di yaumil akhir diperkenankan digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk dan rupa. Dan Allah juga dalam surat Asy-Syams bersumpah atas nama jiwa-jiwa manusia tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah kami ciptakan dan kami sempurnakan, kata Allah. Setelah sebelumnya Allah bersumpah atas nama matahari dan rembulan, Allah bersumpah atas nama siang dan malam, Allah bersumpah atas nama langit dan bumi. Lalu Allah bersumpah atas nama jiwa manusia yang Allah bentuk dengan sempurna itu.
Lalu Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia ada fujur, ada kutub fujur dan ada kutub takwa. Kutub fujur yaitu nilai-nilai keburukan, kedurhakaan, kemaksiatan, aneka macam bentuk kejahatan ada pada fujur. Kemudian nilai takwa yang berisikan kebaikan, ketaatan, kepatuhan, kesalehan, ketundukan, kesucian, keindahan. Allah katakan dalam diri manusia itu kami ilhamkan padanya ada fujur, ada takwa. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat sangat beruntung bagi siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan jiwanya dan memuliakan sukmanya. Allah katakan beruntung, dan keberuntungan tersebut akan didapati jika kita mau menjemput keberuntungan tersebut. Ketika Allah katakan qad aflaha man zakkaha, di situ Allah nyatakan mereka yang dengan serius dan sungguh-sungguh mampu dengan baik mengelola administrasi jiwanya, maka dia pasti akan bahagia. Wa qad khaba man dassaha, tetapi yang buruk mengelola administrasi jiwanya, dia bakal akan menjadi hamba Allah yang merugi karena dia telah menistakan jiwanya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kerugian hamba Allah adalah ketika dia berada pada arena keburukan dan dia tidak cepat-cepat kembali kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, la darara wa la dirara. Nabi mengatakan tidak boleh bagi seorang hamba Allah yang beriman menghadirkan mudarat yang tidak sengaja ataupun yang disengaja. Bayangkan yang tidak disengaja saja dilarang, apalagi yang disengaja. Dahulu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, salah satu hal yang betul-betul ditegaskan oleh Rasul yang ia sampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Nabi menyatakan kepada orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu untuk meninggalkan minuman keras. Penyebab perselisihan tak berkesudahan, perang antara kelompok dan kabilah yang berlarut-larut bahkan ratusan tahun lamanya. Salah satu penyebabnya adalah ketika orang-orang Arab zaman jahiliyah asyik dengan minuman keras. Saat ini kita dihantui oleh narkoba yang tidak hanya saja masuk ke kota-kota besar, bahkan sampai ke gang-gang kecil, sampai ke pedesaan, sampai ke wilayah-wilayah yang terpencil. Maka dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada umatnya, hadis dari Ummu Salamah, di mana dikabarkan naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an muskirin wa mufattirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dua hal yang beliau sering larang itu. Yang pertama yang memabukkan, dan yang kedua yang membuat orang jadi lemah. Dan narkoba masuk pada dua hal ini. Tidak hanya sekedar memabukkan. Makanya kenapa para ulama mengharamkan narkoba tersebut, barang-barang narkotika dan obat-obatan. Karena mereka menganalogikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tentang minuman keras, yaitu memabukkan.
Dan dalam riwayat hadis dari Ummu Salamah ini menjadi jelas ketika Rasul mengatakan bahwa Nabi betul-betul melarang tentang segala hal yang memabukkan dan membuat orang jadi lemah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah turun kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang melarang tentang minuman keras, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu, kata Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian memberikan sesajen kepada berhala-berhala, dan mengundi nasib. Keempat hal tersebut adalah bagian daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh syaitan. Godaan syaitan tidak pernah akan berhenti menggoda anak cucu Adam. Syaitan senantiasa menunggu kita di tikungan kelengahan kita. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, jika engkau betul-betul ingin melawan dengan syaitan, maka engkau harus setiap saat mengumumkan perang kepada syaitan tersebut. Dalam ayat ini, Allah menyatakan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah katakan jauhi. Jadi bukan hanya sekedar untuk jangan dipakai, tetapi Allah katakan segala hal yang memiliki indikasi menuju kepada hal-hal yang merusak jiwa. Segala hal yang akhirnya menghantarkan kita terjebak dalam godaan syaitan tersebut, Allah katakan fajtanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Generasi yang disemai dengan narkoba, generasi yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, itu sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah katakan bahwasanya hal-hal yang akhirnya membuat orang jadi mabuk, membuat orang jadi lupa, membuat orang jadi lemah, dikarenakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Karena syaitan menginginkan tercipta di antara kalian permusuhan, wal baghdha, dan timbul generasi-generasi yang mudah emosional. Dan inilah strategi syaitan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menginginkan generasi negeri kita ini tidak berada pada generasi yang terjebak dengan pergaulan-pergaulan bebas, yang dengan mudah mengkonsumsi barang-barang yang terlarang tersebut. Karena Allah katakan kalau generasi-generasi negeri ini terjebak dengan hal-hal tersebut, Allah katakan ini jebakan syaitan yang ingin menciptakan ada permusuhan antara umat manusia, dan juga ingin menciptakan hadir generasi-generasi yang mudah tersulut emosinya. Generasi-generasi yang bersumbuh pendek. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu di akhir firman Allah, Allah mengatakan, "Fahal antum muntahun?" Kata Allah, maka apakah kalian tidak mau berhenti? Ketika akhir firman Allah ini, fahal antum muntahun, diriwayatkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu langsung menyatakan, al-ana ya Rabb, al-an, ya Allah, sekarang pula kami berhenti dan tidak pernah kami akan sentuh minuman keras tersebut. Ini menunjukkan tingkatan keimanan yang baik yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
seorang mukmin sejati. Ada seorang mukmin yang betul-betul memiliki kepatuhan dan ketundukan terhadap rambu-rambu ilahiyah, undang-undang yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran tersebut. Jika dia menjadi seorang mukmin sejati dan betul-betul mematuhi terhadap undang-undang yang telah Allah tetapkan dan gariskan dalam Al-Quran, segala macam bentuk rambu-rambu ilahiyah dia taati dengan betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cahaya dalam dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih." Tentang hamba-hamba Allah yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima nilai-nilai keislaman dan patuh menjalankan nilai-nilai tersebut. Berusaha untuk menjauhi yang Allah larang dan mengerjakan dengan serius yang Allah perintahkan. Fahuwa ala nurim min rabbih. Maka dia akan menjadi hamba Allah yang berada di atas cahaya dari Tuhannya. Dan Rasul juga pernah berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, kata Rasul, Inna nura idza dakhalal qalba. Sesungguhnya cahaya Allah itu jika masuk dalam hati manusia, infasaha wan syarah, maka hatinya akan terbuka dan menjadi lapang. Lalu Rasul ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Apakah ada ciri khas yang dapat kami ketahui orang itu cahaya Allah sudah masuk dalam dirinya? Kata Nabi, ya ada. 3 cirinya. Yang pertama, at-tajafa an daril ghurur. Yang pertama, orangnya menjauhi negeri yang palsu. Dia hidup di dunia tetapi hatinya tidak terjerembab dalam dunia itu. Dia nikmati dunia tapi dia pakai dunia sesuai dengan kebutuhannya. Dia gunakan dunianya sebagai jembatan untuk akhiratnya. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Orangnya berusaha untuk kembali kepada negeri yang abadi. Orientasi hidupnya mutlak untuk akhirat. Dunia tempat dia menghimpun bekal untuk mudik ke negeri yang abadi, yaitu akhirat tersebut. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Orangnya senantiasa mempersiapkan dirinya menyongsong kematian sebelum datang kematian tersebut. 3 hal ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat seorang pribadi yang beriman akan mendapatkan curahan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal terpenting dalam Islam adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yaitu realisasi kebaikan dan menghilangkan kerusakan. Maka setiap kali ada hukum Islam atau ada orang mengatakan ini hukum Islam, maka perhatikanlah baik-baik. Apakah di situ mengandung unsur maslahat atau tidak? Sehingga ulama sepakat mengatakan di mana ada nilai kemaslahatan, fasamma hukmullah, maka disitulah ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hukum Allah pasti menegakkan nilai-nilai kemaslahatan. Bahkan kita sering mendengar ada namanya maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan daripada nilai-nilai syariat itu. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan sampai 7. Dan semuanya bernilai tentang kemaslahatan. Yang pertama, hifzun nafas. Hukum Allah itu untuk menjaga jiwa, melindungi jiwa manusia. Yang kedua, hifzud din, untuk menjaga norma-norma agama. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal.
Yang keempat, hifzun nasl, menjaga garis keturunan. Makanya adanya hukum pernikahan. Yang berikutnya, hifzul mal, menjaga finansial. Kemudian ada ulama-ulama kontemporer menambahkan lagi, yang dahulu 5 ditambah 2 lagi, yaitu hifzul daulah, menjaga negara, dan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ketika kaum muslimin dia memahami dengan betul tentang bahaya narkotika tersebut, dan betul-betul dia merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahluka, di mana Allah berfirman kepada kita sebagai hamba-hambanya, janganlah kalian menghantarkan diri kalian kepada sesuatu yang merusak jiwa kalian. Berarti apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kerusakan dirinya, tentu haram, tentu dilarang. Dan Allah katakan, jangan kalian hantarkan diri kalian kepada sesuatu yang merusak. Dan dalam maqasidus syariah, di situ ada jaga tentang agama, jaga tentang jiwa, jaga tentang akal, jaga tentang garis keturunan, jaga tentang harta, jaga tentang negaranya, dan jaga tentang lingkungannya. Jika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dengan serius tentang rambu-rambu ilahiyah tersebut dan menjalani dengan sebaik-baiknya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan menurunkan limpahan kebaikan dan keberkahan. Bukankah Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum, jika kalian berlaku baik di atas pentas buminya Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kalian sedang berlaku baik untuk diri kalian sendiri. Kebaikan kitalah yang mengundangnya. Dan ketika keburukan itu datang, yakinlah kita pula lah menjadi penyebab keburukan tersebut datang dan hadir dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala qad amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da
Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhana 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.